Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video ketiga ini. Kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun jadwal pembelajaran dan cara pelaksanaan pembelajarannya, baik secara luring maupun secara daring. Jadi SMK Pusat Keunggulan ini memang diterapkan untuk kelas 10-nya harus menggunakan kurikulum terbaru ini. Nah, kebetulan di sekolah kita untuk kelas 10-nya akan menggunakan kurikulum terbaru. Untuk kelas 11, 12, dan 13 menggunakan K13, masih kurikulum yang lama. Nah, bagaimana kita cara menyinkronkannya? Bagaimana kita tetap dapat melaksanakannya secara bersama-sama? Nah, akan kita bahas pada video kali ini. Jadi jangan bosan-bosan, video ini akan banyak bagiannya karena kita akan banyak membahas tentang bagaimana program dari sekolah pusat keunggulan tersebut, terutama untuk bagian kurikulumnya. Nah, kebetulan saya juga kemarin sudah mengikuti diklat pembelajaran guru komite. Nah, di situ sudah diberikan arahan dan pelatihan bagaimana konsep dari kurikulum terbaru ini. Jadi akan banyak part nanti yang akan kita bahas. Mulai dari pendidikan yang memerdekakan, nanti ada juga tentang CP, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, literasi digital, proyek pelajar Pancasila. Nah, itu akan kita bahas pada video-video berikutnya. Nah, kali ini kita akan bahas yang tentang jadwal tadi. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share kepada kawan-kawan semuanya. Terima kasih, tonton sampai habis video ini. Nah, baiklah, pada video ketiga ini kita masih menjelaskan tentang kurikulum SMKPK. Nah, kali ini bagian yang akan kita jelaskan adalah bagaimana penerapan kurikulum SMKPK ke dalam jadwal pembelajaran dan bagaimana kita melakukan penerapannya pada proses belajar mengajar di sekolah kita. Nah, seperti kita ketahui bahwa kurikulum SMKPK ini baru pertama kali diterapkan untuk kelas 10 di tahun ajaran 2001-2022. Sehingga untuk kurikulum yang kita berlakukan di sekolah kita adalah dua kurikulum, yakni untuk kurikulum kelas 10 menggunakan kurikulum SMKPK, untuk kelas 11, 12, dan 13 menggunakan kurikulum K13. Nah, bagaimana kita mensinkronkan kedua ini dalam jadwal pembelajaran dan dalam proses pelaksanaannya? Nah, yang pertama kita buat skema pembelajaran terlebih dahulu. Nah, kita berandai-andai nih Bapak Ibu. Misalnya skema pembelajaran kita adalah luring, tatap muka, dan daring. Nah, kalau untuk tatap muka itu terbagi dua lagi, yakni tatap muka biasa dan tatap muka terbatas. Nah, jadi ada tatap muka biasa dan tatap muka terbatas. Nah, kita bahas dulu yang tatap muka biasa. Nah, kita harus memperhatikan spektrum kelas 10, yakni kurikulum SMKPK, dengan spektrum kelas 11 dan 12, yakni kurikulum K13. Nah, kita perhatikan mata pelajaran dan kita perhatikan total jamnya. Nah, yang pertama untuk kelas 10, total jam pelajaran mapel umum dan mapel kejuruan itu adalah 38, ditambah dengan pelajaran penguatan profil Pancasila sebanyak 8 jam. Nah, kalau untuk K13, total muatan nasional tambah muatan kewilayahan tambah mapel C3. Nah, kenapa hanya C3? Karena untuk di kelas 11 dan kelas 12 tidak ada lagi C1 dan C2. Yang adanya hanya C3. Dan total jamnya adalah 48 jam. Nah, khusus kelas 10, kita ada tambahan pelajaran yakni muatan lokal. Mata pelajarannya adalah Budaya Melayu Riau, yakni 2 jam. Dan di sekolah kita juga untuk guru BK diberi jam untuk masuk ke dalam kelas sebanyak 2 jam setiap minggunya. Dan untuk kelas 11, 12, dan 13 ada tambahan 2 jam untuk guru BK juga. Nah, hasil sinkronisasinya adalah yang pertama, untuk mapel P4, yakni penguatan profil pelajar Pancasila atau kita singkat dengan P4, dimasukkan ke dalam jadwal pelajaran. Sehingga pengaturan jadwal pelajaran serta guru menjadi lebih mudah untuk disetting. Nah, yang kedua, total jam pelajaran dalam seminggu adalah 50 jam dan dibagi untuk 5 hari sekolah, yakni Senin
sampai Jumat, sehingga dalam satu hari ada 10 jam pelajaran. Nah, jadi untuk mapel P4 itu Bapak Ibu kita setting masukkan ke dalam jadwal pelajaran. Nah, seperti apa kita menyetingnya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita contohkan untuk kelas 10 teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, kalau dulu namanya TKJ, kalau sekarang namanya TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, ini untuk hari Senin kita setting, kalau ini kita berandai-andai masuk seperti biasa ya, tetap muka biasa. Dari jam 7 sampai jam 8 itu upacara kena hari Senin. Jam 8 mulai matematika sampai selesai. Nah, jam ke-10 itu ada P4 1 jam. Nah, jadi P4 itu kan tadi 8 jam. Nah, kita setting 1 jam di hari Senin, 2 jam di hari Selasa, 2 jam di hari Rabu, 2 jam di hari Kamis, dan 1 jam di hari Jumat. Nah, kenapa Senin dan Jumat hanya 1 jam? Karena di hari Senin itu sudah ada upacara bendera, dan hari Jumat itu sudah ada bimbingan iman dan takwa. Nah, jadi sudah ada masing-masing. Di hari Senin pagi itu upacara, dan di hari Jumat pagi itu ada bimbingan iman dan takwa. Salah satu item dari proses pembentukan karakter pelajar Pancasila. Nah, jadi 2 jam di hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu kita setting di 1 jam awal pagi dan 1 jam sebelum pulang. Nah, siapa yang mengajar untuk pelajaran P4 itu adalah semua guru. Semua guru. Jadi dalam men-settingnya, siapa yang masuk pagi dan siapa yang masuk sebelum jam terakhir itu diberikan amanah untuk mengajar P4. Misalnya kayak hari Selasa, pelajarannya sejarah, nama gurunya Ibu Neni. Maka 1 jam di awal Bu Neni mengajarkan P4. Nah, di jam terakhir itu ada pelajaran IPAS yang ngajarnya Bu Yeli. Maka Bu Yeli diberi amanah 1 jam sebelum pulang mengajarkan pelajaran P4, profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, begitu seterusnya untuk Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk jadwal pelajarannya. Ini kita berandai-andai kalau masuk seperti biasa. Nah, jadwal pelajaran ini nanti akan diinput ke dalam Dapodik. Nah, info terakhir hari ini tanggal 11 Agustus. Nah, video ini saya buat tanggal 11 Agustus. Info terakhir untuk pelajaran yang menggunakan kurikulum SMKPK itu belum muncul mata pelajarannya di dalam Dapodik. Nah, jadi belum muncul mata pelajarannya di dalam Dapodik. Semoga nanti berjalannya waktu, pembaharuan pada Dapodik, sehingga mapel-mapel untuk SMKPK ini sudah muncul di dalam Dapodik. Nah, jika nanti skema kita adalah tatap muka terbatas, maka proses pembelajaran kita buat menjadi 2 sesi. Sehingga satu sesi mapel yang darinya 45 menit menjadi misalnya 20 menit per jam pelajaran. Nah, jadi jadwal pelajarannya yang tadinya masuknya jam 7, pulangnya jam setengah 4, kita ramping-rampingkan agar bisa menjadi 2 sesi. Atau di set masuknya per minggu. Maksudnya gini, kita buat 2 sesi. Sesi pertama masuk minggu ini, sesi kedua masuknya minggu depan. Nah, jadi minggu pertama sesi 1, minggu kedua sesi 2, minggu ketiga sesi 1 lagi, minggu keempat balik lagi ke sesi kedua, begitu seterusnya. Atau nanti kita set lagi untuk mapel umum pelajarannya daring, sedangkan untuk praktikum dan kejuruan itu tatap muka terbatas, kita suruh datang ke sekolah, kita buatkan jam pelajarannya. Nah, itu bisa jadi. Nah, ini semuanya tergantung dari sikon dan kebijakan di tempat Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi tidak mesti juga harus seperti ini hanya salah satu contoh. Dan ini harus disesuaikan dengan peraturan dan kondisi di sekolah Bapak Ibu tersebut.
Nah, kalau dia daring Bapak Ibu, maka kita buatlah jadwal pelajarannya seperti ini. Nah, hari Senin kita mulai dari jam 8, 1 jam untuk mata pelajaran agama kelas 10, 11, dan 12. Nah, di sekolah kami, untuk belajar daringnya itu diberi konsep bahwa minggu pertama dan minggu kedua itu memberikan materi, minggu ketiga itu latihan atau ulangan, minggu keempat itu adalah Zoom atau Google Meet, yang fungsinya adalah untuk bertatap muka secara virtual dengan para peserta didik dan membahas materi-materi yang telah diberikan serta latihan yang telah diberikan. Nah, untuk LMS-nya di sekolah kami menggunakan Google Classroom. Nah, jadi untuk minggu pertama dan minggu kedua itu guru memberikan materi di dalam Google Classroom. Minggu ketiga latihan atau ulangan menggunakan Google Form atau fitur yang lainnya. Minggu keempat ada tatap muka secara virtual menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, seperti itu konsep yang kami terapkan di sekolah kami. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu penerapan jadwal pembelajaran pada kurikulum SMKPK. Nah, sekali lagi ini tergantung dari sikon dan peraturan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi tidak harus sama, dapat dikondisikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Insya Allah video keempat kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Nah, jadi setelah kita tahu apa strukturnya, berapa jamnya, dan bagaimana jadwalnya, sekarang kita harus mempelajari yang namanya capaian pembelajaran. Berisi nanti tentang materi-materi yang akan kita berikan kepada para peserta didik. Nah, jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga nanti Bapak Ibu dapat notifikasi terhadap materi dan video-video yang terbaru. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Nah, ini bukan sponsor ya. Ini bukan sponsor, tapi air minum biasa aja. Moga-moga ada sponsor yang masuk. Nah, jadi itu tadi bagaimana cara kita menyusun jadwal pembelajaran dan bagaimana skema kita ketika nanti menerapkannya di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi mulai dari strukturnya sudah saya jelaskan pada pertemuan 1, 2, dan ketiga ini. Pertemuan keempat, video keempat, insya Allah saya akan membahas tentang capaian pembelajaran. Nah, jadi kita udah tahu nih spektrumnya apa, nama mata pelajarannya apa, berapa jam, dan jadwalnya sudah disusun dengan rapi. Sekarang tinggal kita sebagai guru untuk memberikan bahan ajar kepada para peserta didik. Materinya apa, bagaimana latihan-latihan yang akan kita berikan. Nah, berdasarkan dari CP. Jadi kalau dulu namanya KIKD, kalau sekarang namanya CP, capaian pembelajaran. Nah, apa itu CP? Akan kita bahas pada video keempat. Tetap semangat dan ikuti terus channel Icang di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.